Halo semua, saat ini kita akan membahas bersama mengenai fungsi continue. Kalau ada fungsi continue berarti ada fungsi yang tidak continue, atau bahasa lainnya adalah fungsi discontinue. Nah, menurut definisi, fungsi f dikatakan continue di A anggota df jika limit fungsi fx untuk x menuju A sama dengan fa. Jadi, syarat agar fungsi f continue di A adalah yang pertama, fa ada atau terdefinisikan. Yang kedua, limit fungsi fx untuk x menuju A ada. Dan yang ketiga, limit fungsi fx untuk x menuju A sama dengan fa. Nah, berdasarkan grafik fungsi f di samping, diperoleh bahwa limit fungsi fx untuk x menuju negatif 3 itu ada. Dan f-3 itu juga ada. Jadi nilai fungsi, nilai limitnya itu ada. Tetapi limit dari fungsi fx untuk x menuju negatif 3 itu tidak sama dengan f-3. Nilai limitnya tidak sama dengan nilai fungsi. Kalau kita perhatikan pada grafik yang ada, kita lihat limit dari fungsi fx untuk x menuju negatif 3 itu ada, yaitu ketika x menuju negatif 3 dari arah limit kiri dan kanan, fx itu menuju pada satu nilai yang sama, yaitu 2. Dan kita perhatikan untuk yang nilai fungsi f-3 itu adalah 1. Jadi nilai limit dan nilai fungsi keduanya itu ada, tetapi nilai limitnya itu tidak sama dengan nilai fungsi. Nah, selanjutnya kita perhatikan bahwa limit dari fungsi fx untuk x menuju negatif 1 itu ada. Tetapi nilai fungsinya untuk f-1 itu tidak ada, tidak terdefinisi. Kalau kita perhatikan, ketika x menuju negatif 1 dari arah kiri dan kanan, fungsinya itu menuju pada satu nilai, kalau kita perhatikan di sini. Nah, tetapi nilai fungsi atau f-1 ini, dia tidak ada. Pada grafik dia tidak terdefinisi. Oke? Jadi nilai limit itu ada, tetapi nilai fungsi itu tidak ada atau tidak terdefinisikan. Selanjutnya, limit dari fungsi fx untuk x menuju 0 itu ada. Dan nilai fungsinya f0 itu ada. Serta nilai limit dan nilai fungsinya itu untuk x menuju 0 itu sama. Kalau kita perhatikan pada grafik yang bentuk lingkaran itu, dia memang kalau di grafik ini dia tidak berbentuk, ya, tidak berbentuk apakah yang lingkaran penuh atau yang tidak penuh, karena dia tepat berada di sumbu Y. Jadi nilai limit dan nilai fungsi keduanya itu ada, serta nilai limit sama dengan nilai fungsi. Nah, sekarang kita perhatikan nilai fungsi f1 itu ada, f1. Tetapi limit dari fungsi fx untuk x menuju 1 itu tidak ada. Kalau kita perhatikan di sini, f1-nya itu sama dengan 2. Kemudian limit dari fungsi fx untuk x menuju 1 itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Nanti akan kita bahas setelah ini. Jadi nilai fungsi itu ada, tetapi nilai limitnya itu tidak ada.
Oke, kita ingat kembali bentuk umum dari limit, yaitu limit fungsi f(x) untuk x menuju c sama dengan L, di mana x tidak sama dengan c. Sebuah fungsi punya limit di titik c jika limit kiri dan limit kanan itu bernilai sama di titik c. Bisa diperhatikan di sini penulisannya seperti ini. Jadi suatu limit itu dikatakan ada jika limit kiri dan limit kanannya itu sama. Oke, selanjutnya kita perhatikan kembali kenapa limit fungsi f(x) untuk x menuju 1 itu tidak ada. Nah, kita ingat bentuk umum limit yang tadi, dan ini akan diawali dengan contoh yang mana limit itu ada. Sebelum kita menentukan kenapa sih limit dari fungsi f(x) untuk x menuju 1 itu tidak ada. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, limit fungsi f(x) untuk x menuju -3 itu ada. Kenapa? Karena limit kiri dan limit kanan itu menuju pada nilai yang sama. Artinya, limit kiri dan limit kanan pada titik -3 itu bernilai sama, yaitu mendekati 2. Nah, selanjutnya, kenapa limit fungsi f(x) untuk x menuju 1 itu tidak ada? Karena kalau diperhatikan pada grafik ini, ternyata limit kiri dan limit kanan dari fungsi f(x) untuk x menuju 1 itu tidak sama. Karena kalau kita lihat limit dari fungsi f(x) untuk x menuju 1 dari arah kiri, f(x)-nya itu dia menuju ke 2. Sedangkan untuk x menuju 1 dari arah kanan, fungsi f(x) dia menuju ke 1. Jadi limit kiri dan limit kanan itu tidak sama. Sehingga kita dapat katakan bahwa limit dari fungsi f(x) itu untuk x menuju 1 itu tidak ada. Nah, kita dapat simpulkan bahwa suatu fungsi dikatakan kontinu jika memenuhi 3 hal berikut. Yang pertama, nilai fungsi ada atau terdefinisikan. Yang kedua, nilai limit ada. Dan yang ketiga, nilai limit dan nilai fungsi itu harus sama. Jadi, kalaupun nilai fungsinya ada tetapi nilai limitnya tidak ada, berarti fungsi dikatakan tidak kontinu atau discontinue. Nah, begitu pula sebaliknya, jika nilai limitnya ada tetapi nilai fungsinya tidak ada, maka fungsi juga dikatakan tidak kontinu pada suatu titik. Kemudian, jika nilai limit ada dan nilai fungsi ada, tetapi nilai limit dan nilai fungsi itu tidak sama, berarti fungsi dikatakan tidak kontinu. Demikianlah pembahasan kita saat ini mengenai fungsi kontinu. Semoga video kali ini, pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat.